Bapak Presiden tuh dan menteri-menteri yang ada, terkhususnya Menteri Keuangan, mereka tuh mengakali jalannya norma perintah di pasal 7 ayat 1 itu. Munculnya PMK tanggal 31 Desember yang lalu itu, PMK nomor 131, itu tidak membatalkan undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan. Diskresi ini itu tidak boleh dilakukan secara tanda petik serampangan. Kenapa tidak boleh dilakukan tanda petik secara serampangan? Karena kalau diskresi itu dilakukan secara serampangan, maka potensi nanti terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Selain kesewenang-wenangan, apa juga potensi terjadi abuse of power. Tidak tanggal 1 Januari 2024, tetapi suatu hari, dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, Presiden Prabowo bisa saja tetap kembali menerapkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Itu mungkin? Jelang pergantian beberapa jam sebelum pergantian tahun 2025 ke 1 Januari 2025, beberapa orang menyebutnya sebagai hadiah tahun baru dari Presiden Prabowo karena sebelumnya memang kebijakan untuk menerapkan PPN naik menjadi 12% dari 11% 2022 lalu, sekarang menjadi 12% seharusnya di 2025 dan dibatalkan oleh pemerintah, hanya berlaku untuk barang mewah. Mas Fikri adalah Direktur Hukum Salios, Muhammad Zakil Fikri. Itu sudah tepat Mas secara hukum, karena kita tahu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memang diamanatkan memang untuk menaikkan atau diperintahkan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk menaikkan PPN 12%. Itu sudah tepat secara hukum? Baik, terima kasih Kak Fris. Selamat tahun baru untuk semua warga negara Indonesia. Kalau kemarin Pak Presiden melalui entah siapa kita sebut, entah itu mungkin juru bicaranya atau kemudian bagian dari partai koalisi mereka yang mengklaim bahwa ini adalah kado tahun baru bagi warga negara Indonesia. Kebijakan yang pada dasarnya kalau secara hukum Bapak Presiden itu tidak menjalankan perintah dari Undang-Undang HPP ya 2021 itu. Tapi saya ingin memulai dari sini Kak, bahwa kebijakan pemerintah saat ini yang melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 yang kalau tidak salah itu tahun 2024, tepatnya diterbitkan di tanggal 31 Desember yang lalu, yang mencoba ya tanda petik mengakali norma perintah dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Karena kalau di norma perintah Undang-Undang HPP itu kan per 1 Januari 2025 kemarin itu seharusnya PPN diterapkan atau dinaikkan menjadi 12% gitu. Tetapi kemudian oleh pemerintah melalui PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 131, PPN yang naik menjadi 12% dilimitasi hanya untuk barang-barang mewah tertentu. Kalau ketentuan barang-barang mewah itu dia mengikuti Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2023 kalau tidak salah. Nah, saya ingin highlight bahwa satu, kebijakan pemerintah itu tidak menjalankan perintah undang-undang yang telah ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, munculnya PMK tanggal 31 Desember yang lalu itu, PMK nomor 131, itu tidak membatalkan norma perintah dari Undang-Undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi saya ingin coba, karena ada muncul narasi yang baru kalau di publik hari ini, bahwa norma 12% itu sudah dibatalkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Ini keliru cara berpikirnya. Bagaimana mungkin norma yang paling rendah itu membatalkan norma yang paling atas? Itu nggak mungkin. Betul, ada hierarki peraturan perundangan ya Mas, tidak boleh kita peraturan mengenal lebih yang rendah. namanya Stauffenberg teori atau hierarki perundang-undangan atau teori berjenjang. Sehingga yang harus dipahami oleh publik hari ini, norma itu masih tetap ada, tapi juga harus ada yang kita perhatikan sisi positifnya misalkan. Apa itu sisi positifnya? Artinya adalah sejauh ini khususnya Pak Presiden itu masih mau misalkan mendengarkan teriakan publik yang melakukan demonstrasi dan segala macam, terlepas dari kemudian bahwa kebijakan ini pada dasarnya tidak menjalankan perintah undang-undang sama sekali, enggak.
Ini kalau bisa diperhatikan pure adalah diskresi dari seorang presiden. Nah, apakah kemudian dan kalau kita baca misalnya PMK nomor 131 tahun 2024 itu kan juga dia mengambil memberlakukan 12% di satu sisi, di sisi yang lain dia juga mengatur ada 11/12. Ini kan cukup membingungkan, terutama bagi kita yang bukan mungkin dari basis keilmuannya bukan dari ilmu ekonomi atau pajak gitu. PMK ini bisa kita pandang sebagai politik akomodatifnya seorang presiden sejauh ini. Tapi yang jelas bahwa tidak serta-merta kemudian kebijakan yang barusan keluar ini itu menganulir pasal perintah di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021. Itu yang perlu kita highlight dulu. Artinya memang saya ingin menegaskan kembali, berarti Presiden seharusnya memang harus menaikkan PPN menjadi 12%, tidak terlimitasi atau tidak dibatasi untuk barang mewah saja, karena barang mewah sudah Anda sebutkan tadi, sebenarnya sudah ada peraturan Menteri Keuangan nomor 15 garis miring PMK 03 2023. Jadi masuknya kena barang-barang yang kena PPNBM ya, pajak penjualan barang mewah. Ya, yang ada 20% dan juga 40% kategorinya gitu ya. Ya, Undang-Undang HPP tahun 2021 pasal 7 ayat 1 tuh jelas memerintahkan PPN saja gitu loh, Kak. Jadi tidak ada istilah PPNBM. Maka kemudian ketika diakali dengan yang naik itu cuma PPNBM, itu kan upaya untuk mengakali ya. Maka saya menggunakan istilah mengakali bukan menganulir. Kalau sebelum-sebelumnya di bulan Desember yang lalu kita selalu campaign bahwa ini harusnya dianulir pasal ini karena pasal perintah. Gimana cara menganulirnya? Ada 3 jalan waktu itu yang tak sampaikan. Ada uji material ke Mahkamah Konstitusi, kemudian melalui revisi undang-undang biasa. Kalau juga tidak bisa ya harus melalui Perpu gitu. Karena ini undang-undang, maka minimal dia harus dianulir atau diinvalidasi melalui regulasi yang setara. Kalau dia nggak setara, maka itu bukan menganulir. Justru nanti kalau misalnya PMK mencoba menganulir norma di undang-undang, justru PMK-nya yang batal. Karena kan lex superior derogat legi inferiori. Norma hukum yang lebih tinggi membatalkan norma hukum yang ada di bawahnya kan gitu. Oke. Nah, Mas Fikri, berarti menurut Anda seharusnya Presiden kemarin bukan hanya atau seharusnya tidak hanya mendorong Menteri Keuangan mengeluarkan atau menerbitkan peraturan Menteri nomor 131 tahun 2024 31 Desember lalu, karena itu tadi bertolak belakang dengan prinsip di hukum ya, bahwa tidak boleh peraturan lebih rendah, mengatur menegasikan perintah dari sebuah peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Perpajakan, Harmonisasi Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Seharusnya justru menurut Anda 31 Desember 2024 lalu Presiden seharusnya menerbitkan Perpu saja. Itu menurut Anda? Betul, Kak. Kalau saya lebih setuju kalau Pak Presiden itu secara tegas itu sikap politiknya itu untuk kemudian membatalkan norma perintah dari pasal 7 ayat 1 itu. Jadi bukan kemudian diakali dengan cara-cara diskresi yang hari ini terjadi. Ya, ini hari ini kita bilang ini sebagai diskresi karena nggak ada cantolannya. Kenapa kemudian muncul PMK yang 12% hanya untuk PPNBM, kemudian ada istilah 11/12. Nah, itu nggak ada cantolannya secara regulasi. Tidak didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan ke Kementerian Keuangan gitu. Sehingga ya kita bisa bilang ini adalah diskresi. Oke, apakah diskresi Presiden itu berlandaskan atas hukum? Karena kita tahu juga bahwa pemegang kekuasaan eksekutif ya punya diskresi, Mas. Dia bisa melakukan itu. Ini masih dikategorikan punya dasar hukum atau tidak, Mas? Nah, disinilah pertanyaan menariknya itu, Kak. Diskresi memang iya, bahwa salah satu konsekuensi dari kalau kemarin kita berbicara tentang bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, negara hukum kesejahteraan, di mana pemerintah memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai besturzoh pelayan publik, pelayan kepentingan umum kan istilahnya gitu. Nah, untuk menjalankan perintah sebagai pelayan kepentingan umum ini, maka diberilah kewenangan bebas, pres mersen atau diskresi kepada pemerintah. Cuman yang harus kita perhatikan bahwa diskresi ini itu tidak boleh dilakukan secara tanda petik serampangan. Kenapa tidak boleh dilakukan tanda petik secara serampangan? Karena kalau diskresi itu dilakukan secara serampangan, maka potensi nanti terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Selain kesewenang-wenangan apa juga potensi terjadi abuse of power. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka diskresi memang boleh. Diskresi itu kan ada hukum, tetapi dia tidak ada norma hukum perundang-undangan, tetapi norma itu nggak bisa dilaksanakan di level teknis misalnya.
Halo. Atau ada terjadi kekosongan hukum. Kalau dalam konteks ini kan tidak terjadi kekosongan hukum. Kemudian dalam konteks ini juga norma hukumnya sebetulnya ada dan dia bisa dijalankan. Namun pasal 7 ayat 1 itu kalau ayat 1 huruf B itu kalau dijalankan dia merugikan rakyat. Itu yang kita problemkan kemarin kan. Maka Apakah harusnya adalah ada ternyata ada nggak prosedural hukum yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ada. Bukan hanya kemudian jadi diskresi itu harus dikeluarkan ketika memang tidak ada lagi prosedur apapun yang bisa dijalankan. Idealnya kan gitu. Kalau ini masih ada prosedurnya apa itu? Misalnya salah satunya adalah mengeluarkan Perpu tadi. Nah ini kan belum pernah dicoba. Jadi karena ini sudah lewat tanggal 1 Januari ya Perpu itu menjadi tidak lagi relevan untuk kemudian dibicarakan. Sebetulnya tidak lagi relevan kan. Tapi Mas kalau menggunakan logika hukum yang Mas Fikri coba bangun tadi bahwa ini kan adalah diskresi tadi bagi yang paham hukum bahwa diskresi seharusnya tidak hanya dilakukan melalui peraturan Menteri Keuangan karena itu secara hierarki peraturan perundang-undangan melanggar asas tadi ya peraturan lebih rendah tidak boleh mengesampingkan perintah peraturan yang lebih tinggi. Tetapi menurut Anda apakah ini justru juga membuka kemungkinan suatu hari, tidak tanggal 1 Januari 2024, tetapi suatu hari dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, dalam beberapa tahun ke depan, Presiden Prabowo bisa saja tetap kembali menerapkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Itu mungkin? Sangat mungkin sekali, Kak. Sangat mungkin sekali karena norma perintah itu belum pernah dibatalkan sama sekali sampai hari ini. Makanya kemudian karena ini tanggal 1 sudah lewat, ya kan? Artinya kan norma perintah itu harusnya sudah aktif. Maka ini adalah momen dalam beberapa masa yang akan datang itu adalah momen bagi kita semua untuk ya silakan ajukan uji judicial review terhadap norma perintah pasal 7 ayat 1 itu. Nah, itu kemudian juga kalau memang kemudian parlemen kita dalam waktu lebih kurang 2 minggu yang akan datang tanggal 15 mereka mulai habis masa reses misalnya, mereka mulai coba menggodok revisi untuk kemudian menghapus norma perintah pasal 12 ini misalnya gitu. Jadi tinggal diaktifkan aja prosedur-prosedur yang lain. Karena apa? Karena kalau norma itu tidak pernah diinvalidasi, tidak pernah dibatalkan, tidak pernah kemudian dihapus, maka selamanya dia aktif dan sangat potensial untuk kemudian digunakan atau istilahnya dijalankan oleh pemerintah hari ini. Karena ya itu tugasnya mereka kan gitu menjalankan undang-undang itu. Apakah itu artinya juga bisa dimaknai bahwa dengan tepatnya PPN 12% tetap berlaku tetapi dibatasi untuk barang-barang mewah. Itu justru melahirkan ketidakpastian hukum, Mas Fikri? Tepatnya begitu, Kak. Kita bilang kalau bahasa dari perspektif hukum itu sebagai ketidakpastian. Kenapa dia menjadi tidak pasti? Ya lagi-lagi coba kita kan juga bingung secara publik ya misalkan kita jadi bingung misalnya mana aja sih yang dikategorikan sebagai barang mewah, apakah kemudian merek-merek tertentu itu dianggap mewah misalnya kayak gitu. Publik kan tidak semua tahu juga itu. Ditambah lagi ada norma 11/12 itu hitungannya gimana misalkan. Nah, mungkin bagi teman-teman dari pajak ya ilmu pajak atau ilmu ekonomi itu hal yang biasa, tetapi dari perspektif hukum itu menjadi tidak jelas atau ambigu. Sama juga metode penentuan dia menjadi 11/12 itu dari mana cantolannya? Lagi-lagi ini nggak ada regulasinya di level atas yang memandatkan hal itu. Nah oleh karena itu makanya kalau saya bilangnya itu Kak, ini diskresi yang dilakukan secara tanda petik serampangan. Karena lagi-lagi cantolannya nggak ada. Nah di level yang lebih tinggi nggak ada nih yang menjelaskan standar 11/12 itu begini dan segala macamnya. Pasca Presiden Prabowo mengumumkan bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah yang seharusnya jadi kena PPNBM namanya. Berarti semua pihak yang sudah terlanjur per 31 Desember atau sebelumnya sudah mengumumkan ada penyesuaian-penyesuaian terhadap pajak-pajak yang mereka tarik atau dikenakan terhadap misalnya bank gitu yang sudah memberikan pemberitahuan kepada nasabahnya, itu wajib dong ya sesegera mungkin juga menarik kembali pengumuman yang sudah mereka sampaikan? Iya wajib Kak. Bukan hanya mereka, karena lagi-lagi hukum itu sejak dia berlaku maka semua kan harus menjalankan norma peraturan. PMK itu kan bagian dari peraturan perundang-undangan, tetapi dia bagian dari peraturan perundang-undangan teknis ya. Maka dia mengikat semua kalangan.
semua kalangan yang menjadi subjek daripada pajak. Misalnya kalau ini PMK ini tentang pajak barang mewah, maka semua subjek pajak itu terikat untuk kemudian menjalankan perintah dari undang-undang itu. Nah, artinya memang kalau kemarin ada edaran yang memberitahukan adanya kenaikan pajak sekian-sekian, itu harus direvisi kembali juga itu sama yang edarkan. Jangankan mereka yang misalnya kita-kita yang anggaplah tahu tentang hukum, yang tidak tahu aja pun dianggap harus tahu, gitu. Ada yang kita kenal sebagai fiksi hukum. Yang maknanya adalah setiap ketika norma peraturan perundang-undang itu disahkan, ditetapkan, maka semenjak itu semua orang di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia di mana peraturan itu berlaku sepenuhnya di situ, maka dianggap tahu tentang isi norma itu, meskipun kita nggak pernah baca dan nggak pernah dengar. Oke, jadi Jadi semua orang ya wajib melakukan penyesuaian ya. wajib melakukan penyesuaian. Mas, saya ingin kembali menguji tadi logika hukum yang coba Anda bangun gitu ya dari perbincangan ini. Tadi kita sampai pada bahwa diskresi yang dilakukan oleh presiden itu justru melahirkan ketidakpastian hukum karena ia mengesampingkan perintah sebuah undang-undang dengan peraturan Menteri Keuangan, yaitu adalah peraturan di bawahnya, bukan menggunakan kewenangan yang ia miliki secara konstitusional, yaitu mengeluarkan Perpu misalnya ya, yang sudah disampaikan juga oleh Anda dalam berbagai wawancara dengan teman-teman media. Apakah ini kemudian justru membuat perintah atau beban itu justru berada di tangan legislator kita saat ini melakukan revisi yang Anda katakan tadi? Mana yang lebih baik bisa dilakukan? Apakah bisa dilakukan secara paralel? Mungkin Selius mau jadi para pihak mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Sebetulnya kalau dibilang kalau tadi Kak Fris kasih opsi bisa dilakukan paralel, ya jelas itu bisa dilakukan paralel. Karena gini Kak, lagi-lagi saya balik lagi lah misalkan. Perintah pasal 7 ayat 1 itu kan harus sudah dijalankan kemarin per tanggal 1 Januari. Nah, oleh karena itu Perpu itu tidak lagi menjadi opsi yang istilahnya apa ya? Kalau kemarin istilahnya mendesak ya, ada masalah hukum yang mendesak untuk diselesaikan. Nah, hari ini sudah diselesaikan lewat diskresi oleh presiden itu. Diskresi yang kalau dalam pandangan saya, mohon maaf, itu serampangan, itu tidak sepenuhnya bisa dibenarkan gitu. Maka saya bahasanya adalah keliru diskresinya. Nah, karena norma pasal 7 ayat 1 B itu sudah seharusnya dijalankan, secara hukum dia sudah berjalan ini karena sudah tanggal 1 Januari lewat. Nah, maka apa yang bisa dilakukan hari ini adalah dia dibatalkan melalui proses peradilan Mahkamah Konstitusi misalkan, atau nah balik dari reses, Dewan itu harus sudah mulai membahas revisi dari norma ini. Jadi justru tertutup peluang untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh presiden mengeluarkan Perpu ya Mas? Kenapa? Ada syarat-syarat khusus yang perlu dipenuhi? Karena kalau kita bicara Perpu lagi, unsur kemendesakannya yang sudah mulai ini Kak, sudah mulai istilahnya, kalau kemarin mendesak karena 1 Januari itu sebentar lagi perintah harus dilaksanakan. Hari ini kan kita sudah lihat Bapak Presiden tuh dan menteri-menteri yang ada, terusnya Menteri Keuangan, itu mengakali, makanya bahasa saya ini mereka tuh mengakali jalannya norma perintah di pasal 7 ayat 1 itu. Nah, apa bukti pengakalan yang dilakukan? Nah, tindakan pengakalan itu sebagaimana yang disebutkan di dalam PMK nomor 131 tadi. Nah, maka 12% jalan, tapi bukan untuk PPN pada umumnya, hanya saja untuk barang mewah, maka muncullah PPN BM. Kemudian untuk barang-barang tertentu nanti penghitungan pajaknya 11/12 dan segala macamnya. Itu kan mengakali norma perintah dari pasal 7 ayat 1 di Undang-Undang HPP. Nah, apakah kemudian mengakali ini boleh atau tidak boleh? Misalkan pertama, apakah regulasi pasal 7 itu kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 4, apakah kemudian dia menjelaskan skema seperti yang dituliskan oleh PMK 131? Itu kan nggak ada. Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa mereka itu tidak menjalankan undang-undang pasal 7 ayat 1 ini pada dasarnya. Nah, PMK 131 tidak menjalankan undang-undang HPP. Nah, karena dia tidak menjalankan pada dasarnya, maka tidak ada muncul keambiguan, ketidakpastian hukum. Ini nggak pasti sekarang nih hukum nih. Nah, tapi tetap aja nanti pemerintah akan klaim bahwa mereka telah menjalankan karena tidak pasti. Sementara
apakah Perpu masih relevan untuk dikeluarkan? Dalam konteks yang paling pahitnya dia relevan, tetapi tidak akan semendesak yang tempo hari gitu loh Kak, sebelum PMK ini dikeluarkan sama pemerintah kita. Oke, Itu berarti itu kita yang coret lah. menjadi lebih Kita sulit. coret Perpu dari catatan langkah yang bisa dilakukan oleh Presiden. Saat ini berarti yang bisa dilakukan bersama-sama untuk bisa mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian di satu sisi dan kemanfaatan yang diharapkan, yang kita harapkan kita semua, karena kita tahu, kita sama-sama sepakat, banyak sekali kajian yang menunjukkan kalau PPN benar diterapkan 12% untuk semua objek pajak, maka akan menyebabkan inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Sudah banyak kajian soal itu. Jadi untuk bisa mewujudkan dua tujuan hukum sekaligus, kepastian hukum dan kemanfaatan, menurut Anda memang harus dilakukan revisi peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Harmonisasi Pajak di DPR, karena itu juga adalah kewenangan Presiden dan juga kewenangan DPR. Betul demikian? Sangat Kak, ya. Saya sangat setuju agar kemudian Dewan dan Eksekutif hari ini setelah reses nanti atau mungkin sesegera mungkin ya duduk bersama dan melakukan revisi terhadap norma perintah yang menaikkan PPN menjadi 12% itu. Supaya lagi-lagi demi kepastian hukum yang memberikan rasa kebermanfaatan dan keadilan bagi publik. Jadi itu harus segera direvisi. Kalau tidak, lagi-lagi norma itu aktif. Apalagi kalau diskresi kan dia sangat kewenangannya sangat tunggal sekali ya Kak ya, karena dia tidak ada cantolannya. Bisa saja nanti di pertengahan tahun tiba-tiba PMK-nya dibatalkan atau kemudian diubah. Nah, misalkan PPN berlaku untuk keseluruhan 12% misalnya itu. Nah, bisa saja. Lagi-lagi kita harus memandang ini hukumnya lebih kadar hukumnya di dalam format PMK 131 itu lebih kecil dibandingkan kadar politiknya. Lagi-lagi ini kan persoalan politik akomodatif. Bisa saja mungkin ya, mohon maaf, Pak Presiden Prabowo tidak ingin tercoreng lah 100 hari kerjanya kira-kira karena PPN 12% ini. Jadi diakomodasi semua kepentingan. Termasuk juga sepersekian persen kepentingan demonstrasi misalnya atau suara-suara media yang beberapa bulan terakhir mengkampanyekan istilahnya pelik dan beratnya PPN itu kalau naik misalnya menjadi 12% kan gitu ya. Jadi diakomodir lah. Baik, ini berarti tanggal 31 Desember jelang beberapa jam jelang pergantian tahun 2025 kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo sudah memberikan hadiah tahun baru kalau menurut diksi dari beberapa pihak. Tapi di satu sisi dari obrolan kita juga semoga bisa sampai pesan kita pada semua orang bahwa kita tetap harus menarasikan agar ada revisi peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang ya Mas ya. Supaya jangan sampai ini sewaktu-waktu bisa tetap dinaikkan karena ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, bukan setingkat undang-undang, sedangkan perintah untuk menaikkan PPN 12% adalah perintah undang-undang. Ini semoga bisa menjadi edukasi buat kita semua. Mas Fikri, thank you ya sudah join bergabung secara virtual. Ya, sama-sama, terima kasih. Kak. Ya. Sehat selalu. Ya.